Halo privet semuanya, jadi hari ini sekalian visaku udah selesai dibuat. Jadi mari kita ambil paspor dan visanya, sekalian aku bakalan nunjukin sekilas tentang Tom State University buat kalian semua. Jadi kita lewat belakang ya. Ini gedung Fakultas Filsafat dan Hukum. Jadi ini masih suasana liburan ya, belum masuk. Masih sepi. Salah satu kelebihannya kalau kalian kuliah di Toms, jarak dari asrama ke universitasnya itu deket banget, jadi nggak perlu naik bis atau transportasi lainnya gitu. Nah, kita udah di depan univnya, jadi bisa duduk di sini. Nah, semuanya boleh untuk umum, jadi orang-orang luar yang pengen masuk ke universitas itu boleh. Jadi lampunya dimatiin. Tempat fotokopinya. Kita menyusuri lorong-lorong. View-nya dari dalam. Ini toilet. Oke, kita ke lantai 2 ya. Ini itu ATM. ATM banyak lah di sini ATM. Ini Pak piala universitas. Kalau di sini tempat pertunjukan Zao. Sekarang lagi banyak perbaikan ya. Nah, sini lukisan-lukisan. Nih Zao nih, tempat pertunjukan tuh di sini. Jadi ini ada ruangan gede, tempat khusus ruangan pertunjukan. Kalau di sana itu tempat ruangan ganti gitu. Visanya masih harus ditunggu lagi beberapa menitan lah gitu ditunggu. Tapi hari ini udah kelar visanya. Gedung utama ini dibangun di zaman Kekaisaran Rusia. Jadi arsitekturnya itu zaman Imperium Rusia gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan lah corak bangunan Sovietnya. Tapi di fakultas-fakultas lain yang dibangun setelah gedung ini ada, itu ciri khas bangunan Sovietnya itu sangat kelihatan. Nah, ciri khas bangunan Soviet itu ya kayak brutalisme gitu, ini lagi remon alias lagi diperbaiki. Nah, kalau di sini ruangan buat latihan. Dari ruangan di sini ada suara piano kan. Masih banyak perbaikan ya, karena sekalian liburan, sekalian diperbaiki kan dari sini ya. Ini gaya bangunannya Rusia banget, Rusia pra Soviet ya, pra.
Jadi kita bakalan naik ke lantai 3. Nah, di sini biasanya kalkulusan ke sini. Jadi kalau kuliah-kuliah umum tuh di gedung sini. Kuliah yang buat semester awal. Lantai bawahnya ya. Jadi gini penampakan ini di bawah tanah. Jadi di sini buat pembayaran tuh ke sini, sama beberapa ruangan-ruangan buat leksia umum atau kuliah umum tuh di sini juga bisa. Nih terasa kan aura zaman dulunya gitu, aura-aura Soviet. Nah, kita masuk. Ini di bawah. Ada lagi sih di bawah tanah lagi, tapi batas ini aja dulu ya. Ntar kita lanjutin kapan-kapan. Jadi kalau sewaktu-waktu ada peperangan zaman dulu atau apapun itu, mereka udah ada perlindungan di bawah tanah gitu. Hampir di semua gedung itu seperti ini semua ya. Pasti ada dan nggak panas gitu. Ini di bawahnya juga ada ruangan lagi di bawahnya. Jadi ini udah jalan keluar. Visanya udah aku ambil. Udah selesai diperpanjang. Kita sekarang jalan-jalan di pekarangan Tom State University. Jadi ini penampakan tampak depan Universitas Tom atau Tom State University dari depan. Jadi semuanya ini hanya sedikit perubahan dari tahun 1870-an itu. Perubahannya tuh nggak ada yang signifikan, memang dipertahankan bentuk aslinya. Palingan kalau ada cat-catnya aja yang agak terkelupas itu dicat lagi, dicat ulang gitu. Nah gini, dari zamannya Kaisar Romanov, Tsar Romanov belum dibunuh itu ya bentuknya tuh udah gini. Dari zaman dulu. Palingan yang bagian depannya doang yang dirombak gitu. Udah tua banget nih. Patung yang lumayan terkenal, banyak orang yang foto-foto di sini. Vasily Markovich Florinsky, yang ini Mendeleev. Jadi kedokteran sama orang kimia. Nah ini orang medis dan ini kimia. Pengen mempelajari apa ya, kebudayaan Siberia, Rusia itu ya emang pantas gitu kuliah di sini, karena di sini tuh pusat pertama riset tentang Siberia atau tentang apa ya, budaya-budaya suku-suku minoritas di Rusia. Itu semuanya dipelajari sama universitas ini gitu. Ini cuacanya lagi bener-bener panas ya. aduh. Nah, orang Rusia itu sangat menghargai para pahlawannya gitu, yang gugur di dalam peperangan Perang Dunia II. Jadi setiap universitas, setiap kota
itu pasti ada monumen peringatan gini. Dan semua orang Rusia yang pernah aku kenal itu mereka sangat-sangat menghormati, menghargai para pahlawan. Nah, ini merupakan legiun dari Toms. Beberapa nama yang sudah meninggal waktu Perang Dunia II itu dituliskan atau dalam tanda kutip diabadikan namanya untuk dikenang. Jadi ini legiun dari Toms yang ikut dalam Perang Dunia II melawan fasisme Jerman. Ini namanya Potanin. Jadi Potanin itu sendiri adalah seorang etnograf yang sangat dihormati ya di Toms. Jadi beliau itu dulu mengadakan penjelajahan ke daerah Siberia. Ini masa kehidupannya dari tahun 1835 sampai 1920. Jadi dia itu Почетный гражданин Сибири. Jadi apa ya namanya? Warga terhormat Siberia, Potanin Grigori Nikolaevich. Gitu. Kalau kalian tahu pas pertemuan kanselir Jerman sama presiden Rusia itu di sini. Di gedung ini. Di gedung ini sama di Glavny tadi. Nah, ini perpustakaan. Kapan-kapan dah kita masuk ke dalam perpustakaan. Jadi sekarang kita udah ada di depan Fakultas Sejarah dan Ilmu Politik ya. Ya. Ini dia Fakultas Politik. Hore. Jadi kita sampai di fakultasku. Nah, jadi ini Fakultas Sejarah dan Ilmu Politik. Fakultas Sejarah dan Ilmu Politik. Ini di depan universitas, halte bus dan lain sebagainya. Udah masuk lagi, mau jalan-jalan sore buat kerja kelompok gitu di luar universitas, itu bisa aja di sini gelar tikar, ngobrol-ngobrol. Apalagi musim panas, itu memang waktu yang paling pas gitu buat kumpul-kumpul di luar. Jadi Toms itu merupakan pusatnya Eurasia. Benua Eurasia itu pusatnya di Toms. Dan ini penandanya di Tom State University. Ini hampir tidak dirubah-rubah ya semenjak pertama dibangun hingga sekarang. Yang bangunan-bangunan tampak modern itu bangunan baru tambahan, biasanya perluasan dari fakultas-fakultas lain yang baru ada. Dan ini memang nggak bakalan dirubah bentuk aslinya. Udah ya, ini banyak patung-patung, cuman mau ngerekam doang ya. Sini enak banget gitu jalan, nggak kerasa udah berapa kilo gitu jalan keliling-keliling di dalam lingkup Universitas Negeri Toms ya. Ini Institut Ekonomi Hukum di sini juga. Jadi pengklasifikasian fakultas di sini agak beda ya kayak di Indonesia, cukup beda.
Ya udah segitu aja dulu buat vlog hari ini. Kalau ada yang pengen ditanyain silahkan tanyain di komentar, dan apa ya, tetap bahagia. Sampai jumpa di vlog-vlog lainnya, vlog-vlog selanjutnya. Bye, sampai jumpa.